ana kita rumaksa ing wengi teko ayu luput ing lara luputing bilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana ane miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ngarahing wak mami duduk gunoban sirna. Di Tegal waktu temanku meninggal dalang itu belum lama tahun 90-an, artinya masih seger. Nggak ada tangis-tangisan. Pemimpin upacaranya cuma ngikat rambutnya, jongkok di atas liang kubur itu gini. Gini aku ingat, di atas liang kubur gini. Sira, selamat gundana. Waktu itu selamat gundono dalang. Sira saiki wis ora ana. Tapi aja gentar, mengkono cahaya. Gini, kamu sekarang sudah nggak ada. Tapi jangan gentar, nanti akan ada cahaya yang menjemputmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Lentera Malam bersama gue Adit. Dan malam ini kita kedatangan tamu yang super spesial banget. Karena beliau ini adalah seorang budayawan, seniman, dalang, musisi, dan sepertinya juga seorang pengamat politik nih. Kita sapa dulu aja, di sebelah saya udah ada Mbah Tejo. Mbah Tejo, apa kabar Mbah Tejo? Baik, Adit. Sehat nih Mbak ya? Pangestumu. Kamu sehat juga? Alhamdulillah Mbak. Nah ini kita ngobrol sedikit dulu kali Mbak ya. Itu tadi statement saya ada yang salah tuh nggak Mbak? Yang terakhir-terakhir tuh, pengamat politik. Enggak, salah itu. Karena kan saya sering ingat Mbah Tejo di ILC nih. Itu alasannya bisa di situ kenapa tuh Mbak? ILC itu Karni, Mas Karni. Saya temenan lama sama Mas Karni. Jadi makanya dalam politik itu, dalam jargon terakhir itu KKN itu, KKN ya. Saya nggak setuju korupsi. Kalau kolusi sama nepotis itu ya gimana sih? Kamu kalau ada kerjaan pasti ingatnya temen kan? Temen waktu SD, temen waktu SMP, temen. Kalau teman-teman baru, teman ketika kamu udah jadi orang itu kan pasti mungkin ada kepentingan-kepentingannya. Pastilah. Pak Basuki, Menteri Pekerjaan Umum, kalau ada apa-apa itu mungkin ingatnya Cak Lontong. Nah, karena satu SMA dulu, gitu di Jawa Timur pasti nggak salah, karena sama orang lain mungkin nggak terlalu percaya. Kalau kita udah percaya, kalau temen lama, apalagi temen lagi susah itu kan. Nah itu, Pak Karni temen udah lama, dia senior saya waktu di jadi wartawan. Ada kolusi-kolusinya juga. Kalau teman lama ya dulu. Mbah Tejo pernah di Kompas kalau nggak salah ya. 8 tahun tuh ya. Nah, saya juga tadi kan sempat Mbah Tejo nyinggung sedikit tentang korupsi lah Mbak. Saya sempat dengar ada di Instagram itu di explore ya. Kan sering suka lewat-lewat tuh potongan-potongan video tuh. Ada kata-kata Mbah Tejo yang menarik. Itu tentang korupsi tuh. Mbah Tejo itu pernah bilang kalau orang yang melakukan korupsi itu mendapatkan berkat. Karena dia bisa punya waktu luang untuk merenung segala macam. Itu boleh dijelasin sedikit ya Mbak tentang itu? Itu kan kadang-kadang ada orang salah tangkap tentang Mbah Tejo, nggak apa-apa orang korupsi gitu. Rasanya saya nggak pernah ngomong gitu. Mungkin itu dipotong-potong atau bisa jadi ya. Mungkin yang saya maksud adalah korupsi. Kan beda antara korupsi sama koruptor ini menurut Cak Lontong. Oh, koruptor ya. Kalau korupsi itu orang yang belum ketangkep. Nah, kalau koruptor orang yang sudah ketangkep. Jadi kira-kira gitu. Nah, itu koruptor kalau udah ketangkep, saya bilang ke netizen, ke followersku, nggak usah menghina lah, nggak usah menghujat. Ditangkep KPK, dimasukin penjara itu sudah berat buat dia sama keluarganya. Kalau kalian berani ya hina aja yang calon-calon penghuni koruptor yang belum ketangkep itu, gitu.
Nah, mereka yang sudah masuk di dalam, jangan-jangan sedang diasingkan sama Tuhan. Oh iya, itu betul. Itu betul kan? Yang betul. Supaya Tuhan bisa jagongan langsung, jagongan itu dialog. Daripada kalau dia menjabat tiap hari, dia tamu, ini, itu, ngeresmin sana, gunting pita, nggak ada waktu buat merenung kan. Iya. Jadi gitu. Makanya saya bilang, jangan-jangan kalian menghujat orang yang di penjara, jangan-jangan diketawain sama ayam, gitu. Karena orang yang di penjara lebih punya waktu untuk merenung, bisa jadi. Sementara kalian enggak. Jangan-jangan dia lebih disayang sama Tuhan tuh. Di penjaranya di sini, enggak di sana, gitu. Dia di dunia, gitu. Dan sempat ada kata dari Mbak Tejo tuh, bahkan yang di luar penjara yang menghujat itu bakal efeknya kurang bagus karena mereka akan merasa lebih suci katanya. Kalau itu gini, dosa terbesar koruptor itu adalah bukan korupsinya. Dosa terbesar koruptor adalah ketika dia membuat kita merasa suci. Ya, gitu. Tuh, Mbak Tejo. Itu bisa di-cut lagi tuh nanti buat disebar lagi di Instagram kalian. Karena siapa sih yang nggak korupsi? Iya, betul. Mulai dari waktu, mulai dari itu, gitu. Kenapa yang apes-apes aja tuh ya? Benci sama koruptor gak? Iya, karena dia membuat saya merasa suci gitu. Iya, betul. Maka aku koruptor juga kan. Mungkin Adit juga. Iya, koruptor kesempatan. Dulu waktu saya kerja itu di kantor kadang-kadang mobil kantor saya pakai buat keluarga. Gitu. Iya. Itu kecil-kecil korupsi juga sebenarnya ya. Nah ini Mbak, ini kan saya sempat dapat. Itu yang membuat aku nggak bisa frontal. Itu yang membuat aku nggak bisa kayak Rocky Gerung. Itu yang bikin mungkin Pak Karni suka aku ditaruh di terakhir kalau di LC. Karena bagi aku itu semua ada benernya, semua ada salahnya. Ini namanya hidup. Pak Harto ada sebenarnya, ada orang Jawa juga bilang gitu. Ya udahlah. Tapi kita perlu orang kayak Rocky Gerung. Cuman kalau aku disuruh jadi Rocky Gerung aku nggak mau. Karena hidupku juga kotor. Gitu. Mungkin Rocky Gerung suci, aku nggak tahu. Gitu. Gitu. Bahkan Mbak Tejo pernah bilang Pandawa ya nggak selamanya selalu benar ya? Ya, kalau di wayanganku gini, Adit. Semar itu mengabdi kepada kebenaran. Itu pakemnya gitu. Yang mengabdi kepada dunia hitam itu namanya Togok. Ya, mulutnya besar kayak bebek itu. Jadi alam semesta dulu itu, Big Bang bagi orang Jawa itu, pada mulanya adalah telur raksasa, telur lah ini kan telur, tapi bukan lentera gini ya. Terus telur itu pecah, kulitnya itu jadi togok, putihnya itu jadi semar, kuningnya jadi Bathara Guru yang menguasai Kahyangan. Jadi dewanya Kahyangan itu Bathara Guru, yang saya plesekan jadi Bathara Pengalaman. Kenapa? Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Saya sering dengar tuh, Mbak. Bathara Pengalaman. Berebut siapa yang bisa menguasai semesta. Terus waktu itu siapa yang bisa menelan bumi dan melepehkan lagi, dia yang bisa menguasai semesta. Togok mau menelan bumi nggak bisa sampai mulutnya robek, makanya lebar. Terus Bathara Guru bisa menelan bumi, yang kuning telur tadi, dan mengeluarkan lagi. Semar bisa nelen bumi tapi nggak bisa ngeluarin lagi, berhenti di pantatnya. Kita ini ada di pantatnya Semar sekarang. Makanya pantatnya gede. Karena pokoknya seperti itu bentuknya ya. Nah, terus dibagi tugas lah. Bathara Guru menguasai Kahyangan, para dewa. Togok menguasai dark side. Semar menguasai dunia mengabdi ke dunia putih. Terus mengabdi kepada kebenaran. Padahal kebenaran ada di mana-mana. Pandawa juga ada benarnya, ada salahnya. Kurawa juga ada benarnya, ada salahnya. Ya, pasti sih. Maka di wayangan saya, Semar mengabdi pada Kurawa, mengabdi karena dua-duanya ada kebenarannya, begitu. Oke, ya, Mbak. Nah, ini juga mungkin salah satu pertanyaan besar sama anak-anak yang seumuran saya nih, Mbak, yang ya sempat dengar wayang walaupun nggak mendalami wayang ya, Mbak. Ini kadang-kadang saya suka berpikir nih, Mbak. Ini kan tokoh-tokoh yang ada di wayang ini mirip sama tokoh-tokoh yang ada di cerita-cerita India nih, Mbak. Ini sebenarnya kalau tokoh-tokoh wayang itu dari India atau wayang Indonesia sama India itu adalah Mahabharata dan Ramayana. Oh, kalau kayak Arjuna gitu? Iya. Itu bagi saya itu India itu Mahabharata dan Ramayana. Wayang adalah Mahabharata dan Ramayana yang sudah dirumahkan.
Saya pernah dirumahkan di Nusantara. Jadi orang India sendiri kaget ngelihat Semar. Semar nggak ada di India. Ya. Banyak tokoh yang nggak ada di India. Ada saya pernah dalang di keliling 3 kota itu, dia beberapa kota di India. Mereka bingung. Wah, ada Semar gitu. Ya ini wayang, bukan Mahabharata. Mahabharata it's about you, it's about me is Semar, wayang. Iya. Makanya wayang dari India enggak, wayang Indonesia. Ya, Mahabharata iya dari India ceritanya. Tapi kan sudah di Arjuna di Jawa itu halus. Di India kasar, sangar gitu. Sangar. Yudhistira sangar, kita halus. Oke, karena saya sempat nanya ke teman-teman, kan ini agak kurang tepat kalau nanya ke teman-teman yang nyari dari Google juga tuh Mbah, kan penasaran juga, ada Arjuna di India ada juga. Ada, gitu. Tapi nggak kayak gitu. Kirain kita adaptasi atau gimana gitu, Mbah. Adaptasi memang. Nggak ada orang Jawa yang nggak adaptasi. Beskap itu adaptasi dari jazz. Cuma digerowongin belakangnya supaya bisa untuk tempat keris. Selop itu adaptasi dari sepatu. Supaya kalau masuk pendapa, masuk masjid gampang dibuka. Nggak ada yang ditolak. Betul juga nih, saya dapat pencerahan dari Tejo nih. Mahabharata masuk jadi wayang. Wayang jauh beda karakter-karakternya. Karena di India nggak ada Semar, Mbak. Di India nggak ada Semar, dan di Jawa, terutama sejak zaman Sunan Kalijaga itu, fungsi dewa lebih kayak malaikat. Dia bukan kayak Tuhan. Sunan Kalijaga itu tidak menolak wayang. Wayang tetap dipakai, tapi namanya tetap ada sekretaris jenderalnya para dewa itu namanya Narada. Terus angin tuh dewanya Bayu, kalau api dewanya Brahma. Nama-namanya nggak diubah sama, tapi fungsinya lebih kayak malaikat. Gitu loh. Iya. Beda sama India, jauh. Iya. Jauh sama India. Ini informasi lebih dari ahlinya tentang wayang, Mbah Tejo. Nah, Mbah, lanjut ke wayang lagi nih, Mbah. Ini kan soal kebenaran tadi. Oh iya. Sekarang waktu Adit masih kecil, misalnya ada bapak masih ada? Masih alhamdulillah. Masih ada. Terus ada tamu, suruh bilang bapak lagi sakit gitu. Menurut Adit salah apa benar ini? Terus Adit bilang ada tamu, Adit bapak mau ada, bapak lagi sakit. Padahal lagi ada di belakang lagi. Iya. Salah apa benar? Benar ketika kita sebagai anak, kita mengikuti orang tua, tapi salah secara sosial mungkin, Mbak. Kalau dari saya, Mbak, ya. Oke, salah secara sosial. Iya. Tapi kalau bapakmu itu misalkan guru, dia baru datang dari arisan di mana gitu. Iya. Kalau nemuin tamu itu, besok sakit nggak bisa ngajar. Jadi kebenaran itu apa? Iya. Oke, bapak salah ngajarin anaknya bohong. Iya. Kalau saya nggak ngajarin kalau saya nggak bohong, besok saya nggak bisa ngajar. Murid-murid yang rugi. Kebenaran tergantung. Iya. Makanya di aku Semar itu nggak mengabdi. Kurawa ada benernya juga. Banyak benernya. Iya. Gitu. Ini banyak insight dari Mbah Tejo nih, Mbah. Nah, ini kan saya sempat baca artikel tentang Mbah Tejo ya. Ini kan Mbah Tejo dulu tahun 94 kalau nggak salah ngangkat tentang cerita Semar Mesem ya, Mbak ya. Nah, kalau dari orang saya seperti saya atau teman-teman yang sering baca-baca horor gitu, itu kan kalau Semar Mesem itu taunya tentang pelet nih, Mbah. Itu kalau dari cerita Mbah Tejo di wayang itu seperti apa sih, Mbah? Tentang Semar Mesem itu, Mbah? Yang orang banyak nggak tahu, Semar Mesem itu pelet, iya banyak orang tahu. Yang banyak orang nggak tahu, Semar Mesem itu jenis keris juga. Motif, kalau di keris batik kan juga ada motif itu, motif di bilahnya itu. Itu namanya dapur, dapurnya keris. Itu ada nogosor-sor sapu inten, ada beras kutah yang kayak beras yang kutah yang tumpah, itu yang motif itu. Nah, ada motif Semar Mesem. Jadi bukan cuma pelet. Iya. Saya pakai itu tahun 94 ya, betul itu. Karena baru aja dikasih keris yang namanya Semar Mesem sama orang. Oke. Gitu. Kita punya kepercayaan keris itu kalau beli pasti nggak bertuah gitu. Pasti. Iya. Tapi kalau dikasih hati-hati, dititipin orang gitu. Iya. Nah, itu Semar Mesem namanya. Terus dari situ aku bikin lakon Semar Mesem yang dimana itu tadi di ending cerita itu Semar memihak karena dua-duanya benar. Adit ketika tadi bilang bapaknya nggak sakit, benar juga karena nggak boleh bohong kan. Bapak yang nyuruh Adit berbohong benar juga karena demi murid-muridnya besok supaya sehat. Iya. Gitu. Bapak kerja apa? Bukan apa?
Sekarang nggak dulu. Oh dulu security. Oke, security misalkan. Kalau sampai terima tamu dan kurang tidur, besok nggak bisa jadi security, nggak bisa maksimal mengamankan tugasnya. Iya. Gitu. Kebenaran relatif ya, Mbak ya? Sebetulnya tergantung dalang juga. Dalang itu makin mateng, makin banyak suka duka hidupnya, makin banyak asam garam, lebih variatif. Jadi di wayang itu ada cerita yang sangat terkenal, yaitu Karno Tanding. Itu cerita tentang Arjuna bertanding dengan kakak kandungnya yang disebut Karno. Kenapa disebut Karno Tanding? Karena Arjuna mirip Karno. Jadi Karno tanding sama Karno. Jadi waktu ibunya hamil pertama, itu masih di luar nikah karena malu, maka dilarung. Dilarung di sungai, dilarung itu pakai sampan kecil itu, ditemukanlah Kurawa dan dibesarkan di Kurawa. Akhirnya nanti di Baratayuda, perang 18 hari di Tegal Kurusetra itu, bertemulah Arjuna sama satunya Senopati. Senopati itu Panglima. Pandawa satunya Panglima Kurawa. Arjuna bilang, ini kalau dalangnya udah sepuh ya, seperti Kinarto Sabdo. Kakakku, ayo kamu bergabung balik ke Pandawa karena kita saudara kandung. Kita satu ibu Dewi Kunti. Bener kan? Kelihatan bener. Artinya dalang kalau makin pengalaman itu, kalau yang ini ngomong kelihatan bener, dijawab bener juga. Ini dijawab lagi, bener lagi. Artinya kebenaran dengan kebenaran. Penonton nyimpulin sendiri. Kalau dalang masih ingusan, pasti berpihak. Nah, terus dijawabkan tadi. Arjuna bilang ke kakaknya, ayo kita balik ke Pandawa, nggak usah ada perang. Kita satu ibu. Dijawab sama Karno, ibu bagi aku, Adinda, bukanlah perempuan yang melahirkan, bukanlah orang yang melahirkan, tapi orang yang merawat dan membesarkan. Yang merawat dan membesarkan aku adalah Kurawa. Bener juga, gitu loh. Nanti dijawab sama Arjuna, bener lagi, dijawab lagi. Itu sebenarnya kesenian. Makanya kesenian yang abadi adalah kesenian yang kebenaran melawan kebenaran. Kenapa drama-drama Yunani itu abadi? Kenapa yang lain-lain ecek-ecek? Karena kebenar salah. Nggak ada kehidupan ada benar salah. Semua ada benernya. Iya. Ada salahnya. Ada salahnya, ada benarnya. Makanya di Hono Coroko, Doto Sawolo, Podo Joyonyo, Mogo Bodo Ngo. Filsafah huruf perang Jawa. Hana Caraka ada utusan, Doto Sawolo, dua-duanya itu berantem. Doto Sawolo. Podo Joyonyo dua-duanya menang. Mogo Bodo Ngo dua-duanya mati. Saya sering dengar kata-kata itu tuh, Mbak. Saya belum tahu makna di dalamnya, tapi itu. Iya, kira-kira begitu. Jadi makanya aku nggak bisa jadi ekonom yang kayak Rocky Gerung, ekonom. Ponakannya kalau nggak salah ada Malik gitu. Lupa sih juga nih, Mbak. Faisal. Sebentar aku. Aduh, aku lupa semua. Nggak bisa tok ini salah. Misalkan IKN, Ibu Kota Negara Baru ini, semua orang ngeritik atau mendukung. Aku nggak bisa ngeritik atau mendukung, karena pasti bener, pasti salah juga. Kalau ngeritik mau mendukung, ayo, siapa sih yang pembangunannya nggak menimbulkan tangis? Mana sih di dalam sejarah? Tapi nanti di 20 tahun lagi atau 20 abad lagi, dulu Senayan tuh orang Betawi itu nangis-nangis, tergusur sampai ke Tebet tergusur lagi sampai ke Condet. Sekarang ulama-ulama cengengesan lari-lari di Senayan. Wah, enak ya, ada itu dulu perkampungannya orang Betawi. Perubahan butuh pengorbanan ya, Mbak. Iya, yang sekarang kelihatan salah kan. Wah, di zaman susah gini kenapa sih bikin ibu kota baru? Aku nggak berani komen. Kalaupun komen pasti netral. Dan ini pernah terjadi di zaman Orde Baru sebenarnya, Mbak. Ini terulang sebenarnya. Dulu Taman Mini. Taman Mini tuh ramai banget tuh, Mbak. Bapakku jadi camat waktu itu. Itu termasuk yang dalam tanda kutip ditekan untuk ngirim burung merpati, itu semuanya gratisan mungkin. Karena pusat neken gubernur nginjak kakinya bupati nginjak kakinya camat. Aku disuruh ngirim burung, nggak tahu ada yang ngirim anjungan orang rumah Madura. Sekarang keluarga menengah ke bawah, kalau dikunjungi sanak saudaranya dari desa,
dari kampung. Ya, mau kemana kalau nggak ke Taman Mini? Pasti ke sana ya. Mau kemana coba? Betul. Memang berapa juta orang yang meninggal untuk pembangunan piramid. Sekarang orang-orang selfie di piramid ya, di Mesir itu. Iya. Aku pernah ke Mesir 2-3 kalian. Itu Sudan itu ada di bawahnya Kairo. Oke. Batu-batu dipercaya dari Sudan sekarang ini, nggak tahu dulu namanya apa. Iya. Gimana ngebawanya ke atas kalau nggak pakai kuli-kuli cambuk itu? Dan katanya mau mati jutaan. Iya. Kita nggak tahu Borobudur. Iya, kita nggak tahu gitu loh, ngangkut batu segitu berapa yang mati. Terus sekarang, wah, mega, udah deh. Berapa coba sekarang banyak tiap pagi itu orang pakai jam tangan jam yang untuk ngukur lari itu apa namanya? Iya, smartwatch gitulah buat sport. Oh, gitu. Terus selfie keliling Senayan. Dulu orang Betawi nangis di situ. Sadar nggak sih kalian? Itu kenapa nggak bisa keras terhadap apapun? Karena tadi kata Mbak Jovi benar, ada benarnya pasti ada salahnya, ada benernya juga ya Mbak ya. Tapi kalau itu nggak ada Senayan, terus mau di mana DPR? Iya. Apa Bung Karno nggak dikritik juga bikin patung selamat datang itu? Iya. Bikin patung pemuda yang di Senayan begini itu, yang selamat datang kan yang gini, yang 2 orang di depan Bundaran HI, terus bikin Monas. Itu kan untuk menyambut olahraga SEA Games tahun 60-an. Iya, betul. Dana lagi nggak ada, ngapain Bang? Sekarang bayangkan kalau Jakarta nggak ada Monas, nggak ada landmark, tanda ikon kota gitu ya. Gimana ya? Itu IKN aku nggak komen. Iya. IKN ya. Itu ibu kota. ILC episode terakhir tuh ya. Mungkin aku nggak tahu, tapi aku nggak komen. Iya. Oke nih Mbak, kita geser ke Dalang kali Mbak ya. Ini kan saya kemarin abis datang bukan tamu sih, teman ya dari Jogja Mbak. Dia punya kenalan teman-teman Dalang lah. Nggak tahu juga ini kenal sama Mbak Tejo atau enggak. Cuman ada cerita yang cukup menarik nih Mbak dari teman saya ini Mbak. Katanya Dalang itu punya ritual khusus kalau mereka ingin mendalang Mbak. Karena katanya kalau orang ngedalang tuh kan bisa sampai semalam suntuk nggak berhenti tuh Mbak. Dan itu katanya itu berkaitan dengan hal mistis. Kalau dari pandangan Mbah Tejo gimana tuh, Mbah? Pertanyaan balikku, adakah di dunia ini yang nggak berkaitan dengan hal mistis? Kelihatannya dia nggak mistis. Pengusaha-pengusaha sukses, beberapa konglomerat yang aku tahu, bahkan naruh pot bunga aja ada hitungannya. Harus bunga apa di kantornya itu, dan di pintu ini apa. Itu coba pertanyaannya. Aku yakin Pak Jokowi juga, aku yakin Pak SBY juga, aku yakin Pak Harto juga. Iya. Gitu loh. Yang kalau Pak Harto katanya kekuatannya di kondenya Putin. Ya, ada Pak Karno juga di kerisnya, di tongkatnya itu. Dan aku pikir hari ini ketika kita wawancara, kenapa kok misalkan PKB ngotot nomor 1 dan terus Gerindra nomor 2 kalau nggak salah masih tetap yang lain-lain diundi, pasti patut diduga berkaitan dengan angka yang diyakini kan. Kenapa kok PDI milih angka itu? Iya. Jadi sebetulnya bukan cuma dalang. Orang mau menikah pasti berkaitan sama. Ada juga pengusaha yang aku kenal yang nggak mau deal-dealan di hari Selasa di Jakarta itu sangat kaya banget. Gitu. Jadi coba. Apapun berkaitan sama mistis ya. Menurutku sih iya, kelihatannya. Cuman karena dalang itu kelihatan ya keseniannya, ada gamelan, ada. Jadi kelihatannya memang berkaitan sama mistis, terkait erat. Walaupun kalau aku tanya balik, mana yang nggak terkait erat dengan mistis gitu. Dulu KPK pernah punya ini ngumumin tersangka hari Jumat, kalau nggak salah kan, Jumat Keramat waktu zaman KPK sebelumnya itu. Jadi selalu diumumkan kalau zaman Pak Jokowi ini diyakini keputusan-keputusan penting hari Rabu apa gitu. Ada. Saya nggak merhatiin tuh. Ada ternyata ya. Gitu. Iya. Ya karena dalang mungkin jenis-jenis melodinya, pakaiannya, jadi orang. Tapi saya kira semuanya. Terus kenapa katanya kalau dalang kenapa? Ya itu katanya Mbak, itu yang ngebikin katanya dalang itu nggak capek-capek dan nggak perlu buang air kecil, buang air besar Mbak. Itu ya tapi tiap ini beda-beda. Tiap dalang beda-beda, tergantung gurunya.
ada yang bertapa telanjang, ada yang bertapa sebelum jadi dalang inisiasinya, ada yang bertapa ngedan. Bertapa ngedan itu bertapa seolah-olah jadi orang gila. Itu agak berat. Almarhum Mas Mantep Sudarsono dipercaya melakukan itu sebelum jadi dalang kondang dia. Jadi dia keliling kota seperti orang gila ya gitu. Ada yang kayak puasanya Nabi Daud, sehari selang sehari. Ada ya. Tiap dalang beda-beda. Beda-beda. Tergantung gurunya siapa gitu ya, Mbak. Ya, dan ada satu juga nih yang ini kata teman saya, Mbak. Ini hampir semua, mungkin nggak tahu juga nih benar apa enggak ya Mbak Tejo ya. Katanya ada salah satu makam itu dulunya dalang terkenal. Saya juga nggak tahu namanya siapa, Mbak, lupa. Dia udah nyebutin namanya, cuma saya lupa. Itu katanya setiap dalang yang ingin jadi dalang yang sukses itu wajib banget untuk ziarah ke makam tersebut gitu, Mbak. Ada percaya sebagai, tapi nggak semuanya. Oh, nggak semuanya itu, Mbak. Ada yang nggak ke situ juga. Makanya tergantung kepercayaan sih. Itu ada di daerah Kebumen, ada daerah bukan Kebumen, daerah Gombong itu, terus daerah Karanganyar. Dipercaya di Gunung Kidul juga ada. Tapi nggak semuanya. Ada yang nggak gitu. Kalau tujuannya laku loh ya. Kalau ukuran sukses adalah laku. Ada yang nggak melakukan itu tapi mungkin dia melakukan hal lain. Iya, nggak ada yang tahu ya, Mbak. Apa yang dilakukan di belakang ya. Tadi makam dalang panjang Mas maksudnya. Oh iya, makam dalang panjang Mas. Pernah dengar nggak, Pak Tejo? Iya, tahu. Beberapa keturunannya juga masih salah satu ujungnya Nyi Rumyati Panjang Mas, itu masih hidup juga, dalang perempuan. Mungkin sedikit sekali di antara dalang perempuan di Indonesia. Itu juga nggak cuman Ki Panjang Mas, banyak sebetulnya. Iya. Mbak, saya penasaran nih, Mbak. Cerita wayang kan yang sering saya dengar tuh kayak ya tentang Pandawa, Kurawa, Semar, Petruk, dan segala macam. Cuman kan saya nggak tahu semua cerita-cerita tentang wayang, Mbak ya. Ada nggak sih, Mbak, cerita wayang yang berkaitan dengan hantu atau yang berkaitan dengan setan-setan gitu, Mbak? Hampir semuanya ada, dan menurutku dunia pedalangan, terutama pedalangan Jawa, itu punya nama yang sangat lengkap, mungkin lebih dari 50 tentang hantu. Ada Wewe Gombel, Wewe Bang Engklek, Banaspati, banyak banget. Kita kan tahunya kuntilanak sama pocong. Hampir semuanya ada karena yang menguasai itu namanya Badari Durga. Badari Durga itu punya keraton namanya Setra. Setra itu sebuah tempat keramat, gondo mayit. Gondo itu bau, mayit itu ya mayat. Jadi suatu tempat sakra yang berbau mayat kira-kira. Setra hampir semua orang yang punya cita-cita, ambisi apapun, biasanya larinya ke situ. Ke gondo mayit itu? Ke Setra Ganda Mayit ini, minta tolong ke sama Badari Durga. Jadi hampir cerita wayang, mulai dari lakon-lakon yang non politik, semacam perkawinan, apa-apa, ya larinya ke situ. Minta-minta. Ada yang tujuan, yang mau Baratayuda tadi banyak yang perginya ke dukun. Jadi gitu. Iya. Nah kan saya pernah dengar tuh, Mbak, tentang sentra gondo mayit ya. Itu di cerita wayang itu ada ritual apa atau ada apa sih di dalamnya itu? Biasanya semua, aku lagi lupa sekarang. Semua yang berkaitan sama spiritual itu ada dualisme yang dua-duanya pakai tu. Jadi kalau itunya positif, namanya tuah. Hasilnya positif, kamu dapat tuah dari tempat itu. Terus kalau hasilnya negatif, dapat tulah. Tulah itu dampak negatifnya, tulahnya itu. Nah, kalau yang berkaitan sama positif, syaratnya itu apa aku lupa. Kalau yang negatif, syaratnya tumbal. Semuanya itu konsisten banget tuh. Nah, pasti berkaitan sama tumbal. Yang berkaitan, yang pergi ke Setra Ganda Mayit itu dengan tumbal. Ada yang menumbalkan orang, ada yang menumbalkan harta, ada yang selalu begitu aja. Oke, ritual seperti itu ya. Pernah dengar cerita soal yang tumbal itu? Ya, misalkan bahkan
Pandawa, Kunti saja pernah ke situ. Ketika aku lupa dilakon apa, sehingga Sadewa itu kembarnya di Wayang juga pernah ke situ, walaupun nanti akhirnya yang mengingatkan itu Semar. Udah aja kan ke situ. Nanti buruannya itu ongkosnya terlalu besar. Ongkosnya terlalu besar. Banyak cerita-cerita seperti cerita Sudomolo. Cerita itu hampir-hampir Sadewa ditumbalkan di situ untuk kerukunan Pandawa Kurawa. Tumbal-tumbalan Sudomolo ya. Mbak Tejo, ini kan wayang ini kan seperti yang tadi kita bahas banyak berkaitan dengan hal mistis nih, Mbak. Dan saya sering dengar kalau tembang-tembang Jawa atau mungkin lagu-lagu dari Mbah Tejo ada yang berkaitan dengan mistis, Mbak. Itu gimana tuh, Mbak? Ya memang banyak tembangnya mistis. Misalkan yang salah satu yang terkenal adalah Kidung Tolak Balanya yang dipercaya dibikin syairnya sama Sunan Kalijaga. Ana kidung rumaksa ing wengi teka ayu luput ing lara. Luputing pilahi kabeh jim setan datan purun paneluhan tan ana ane miwah panggawe Allah gunane wong luput geni atemahan tirta maling adoh tan ngarahing wak mami dudu gunoban sirna. Jadi ngusir jin yang jahat, jin setan, ono kita rumaksa ing aku mendengar nyanyian malam-malam menyelimuti malam. Teko ayu luput ing lara. Semoga yang terselimuti oleh kidung itu di malam hari luput dari kenistaan, sakit dan lain sebagainya. Luputing bilahi dan bilahi. Jin setan datang turun tidak disukai oleh setan. Gitu-gitu. Tinggal dengan burun paneluhan sihir tan kenoma tidak mempan miwah panggawe Allah dan semua pekerjaan yang hitam-hitam gunane wong luput dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi tembang-tembangnya sekitar itu. Dan di zamanku Bapak mendalang dulu itu kira-kira tahun 60-an, kamu dalang di situ dalam radius 500 meter ada yang kemalingan. Sampai besok sore kamu nggak bisa nangkep maling itu, kamu hancur karirmu sebagai dalang. Kamu harus bisa nangkep maling itu. Dia harus tahu. Dalam radius 500 meter ada bayi lahir itu dalam spiritual tahun-tahun itu dianggap sebagai anak dalang. Sekarang masih, tapi aku misalkan kalau mau naik pentas atau apa, ada orang minta nama bayi, tapi nggak sampai harus jadi bapaknya. Iya. Kalau zaman dulu sampai jadi bapaknya gitu. Sampai jadi, dan harus, aku sekarang nggak bisa nyari maling. Gimana cara bacanya? Kalau bapakku mungkin bisa gitu. Mistiknya emang kental zaman-zaman segitu ya, Mbak. Tahun 60-an tuh. Itu bapaknya Mbak Tejo dulu. Sih. Tapi dalang-dalang relatif bisa sihir, bisa itu, pasti bisa gitu. Oke. Satu lagi Mbak Tejo. Ini kan tadi Mbak Tejo sempat bahas kidungnya siapa? Sunan Kalijaga ya. Iya. Dan Mangkujewo ini kan ada yang terkenal nih. Kidung Lingsir Wengi nih, Mbak. Itu sebenarnya sering dibawain Lingsir Wengi, tapi karena Kidung Lingsir Wengi dianggap ini pengundang setan. Nggak apa-apa sih namanya salah tafsir perbedaan tafsir. Dulu harpa di awal-awal dimainkan oleh laki-laki. Kayak Deddy Corbuzier itu badannya gitu. Tapi harpa sekarang kalau ada laki-laki main harpa aneh. Iya kan? Tahun 30-an tuh laki-laki masih pakai warna pink, nggak apa-apa. Sekarang dianggap LGBT kalau pakai itu. Iya. Gitu. Jadi
begitulah. Ini kidung yang tadi aku bawakan. Ini kalau di Kuntilanak diambil sebagai pengundang. Pengundang. Lingsir wengi itu. Iya, makanya itu. Gitu. Tapi kalau makna sebenarnya. Oh sorry, bukan kidung yang aku bawakan tadi, beda lagi lingsir wengi. Tapi lingsir wengi pun itu bahkan penolak. Penolak sebenarnya. Awalnya, ya. Bukan pengundang berarti, Mbak? Bukan. Mungkin kayak undangan nikah dari mantan gitu loh. Kalau ditolak berarti diundang gitu kan. Kamu jangan datang ya, berarti suruh datang kan. Gitu kan. Iya. Nah Mbah, ini kan Mbah Tejo kan lagi sibuk sama Mangku Jiwo 2 nih Mbah. Film Mangku Jiwo 2 yang akan segera tayang nih Mbah. Nah ini kan kalau saya dengar-dengar dari teman, saya belum nonton yang pertama nih Mbah. Maaf banget nih Mbah ya, belum nonton yang pertama. Itu lekat dengan kejawen-kejawen gitu Mbah. Boleh dijelasin nggak sih Mbah? Mangku Jiwo itu apa gitu? Ya, Mangku Jiwo 2 yang bercerita tentang sekte Mangku Jiwo. Ini sekte ini di belakang ini lebih jelas lebih. Nah ini sekte Mangku Jiwo ini. Jadi sebuah sekte yang di situ ada kerajaan bisnis. Mangku Jiwo 1 itu ketika masih belum terlalu sukses dan Mangku Jiwo 2 ini sudah sukses. Dia bekerja di dua kaki itu, sekte ini untuk membangun kerajaan bisnisnya. Ada urusan rasional, ya lobby dan lain sebagainya, yang lobby tentara, politisi dan lain sebagainya. Ada yang urusannya yang magis itu, pakai kuntilanak, pakai jadi dua kaki itu, kira-kira gitu. Iya, itu sedikit gambaran tentang Mangku Jiwo ya Mbak. Nah ini kan teman-teman juga ngomongan Mangku Jiwo kejawen gitu. Dan saya kan, ini kan podcast horor nih Mbak. Sering banget ngundang teman-teman yang punya pengalaman mistis, nggak cuma dari Jakarta aja, banyak yang dari Jawa juga nih Mbak. Dan banyak teman-teman dari Jawa sering cerita kalau kejawen itu katanya Mbak, ini maaf banget. Katanya menyembah setan Mbak. Kalau pandangan dari Mbak Tejo gimana tuh Mbak? Ya sekarang siapa yang nggak menyembah setan? Pertanyaanku. Ada nggak orang yang nggak menyembah setan? Setan tanda kutip tapi nih ya? Apapun. Iya. Ngakunya ini, ngakunya itu, ngakunya cuma kepada Tuhan. Kepada duit ngeper juga, ya kan? Kepada kekuasaan ngeper juga, itu kan setan. Iya. Kursi, kepada duit, kepada ketenaran, mau nikah. Nggak jadi-jadi karena belum ada duit atau belum ada. Bagi aku, apakah itu nggak menyembah setan juga ya? Kalau dia menyembah Tuhan kan pasti yakin udahlah kalau udah nikah pasti ada rezeki nanti. Iya betul. Kira-kira gitu kan. Betul. Tapi kan enggak. Jadi pertanyaanku betulkah kejawen itu erat kaitannya dengan penyembahan setan? Aku balikin nanti. Ada nggak sekarang yang nggak menyembah setan? Orang innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja jadi turut berduka cita. Dari mana? Itu kampanyeku udah lama itu. Innalillah, aku bahasa Arabku nggak begitu bagus, tapi setauku innalillahi wa inna ilaihi raji'un nggak ada turut berduka cita di situ. Ngumpul kembali kan kembali dari Tuhan kembali ke Tuhan. Siapa yang nambah-nambahin turut berduka cita? Siapa? Oh, kebudayaan budaya yang mana? Aku udah cek budaya-budaya lama mulai dari Batak, Sunda, Tegal, Jawa, Toraja. Orang mati biasa itu nggak diduga citai. Iya. Karena apa? Kita udah menyembah setan, menganggap dunia ini segala-galanya. Karena meninggal adalah duka cita. Itu penyesatan. Makanya aku bahas siapa nggak menyembah setan. Itu kan berarti sudah menyembah setan. Gila, meninggal duka cita loh. Ada yang bilang, itu 10 tahun yang lalu di netizen. Enggak Mbak, kita itu duka cita kan bukan untuk yang mati. Tapi untuk yang ditinggalkan. Justru yang ditinggalkan harus diingatkan bahwa mati itu ini bukan kehidupan satu-satunya. Masih panjang lagi. Terus ini budaya kita, budaya yang mana? Aku balikin lagi. Di Batak pesta-pesta, nari-nari. Nggak ada budaya pakai baju hitam-hitam dari mana? Siapa yang ngajarin harus pakai baju hitam-hitam? Sinetron. Dulu kita pakai batik warna-warni biasa. Di Tegal waktu temanku meninggal dalang itu belum lama tahun 90-an. Artinya masih seger. Nggak ada tangis-tangisan. Pemimpin upacaranya cuma ngikat rambutnya, jongkok di atas liang kubur itu gini aku ingat di atas liang kubur gini,
Sira, selamat gundana. Waktu itu selamat gundono dalang. Sira saiki sorana. Tapi aja gentar, mengkono cahaya. Gini, kamu sekarang sudah nggak ada. Tapi jangan gentar, nanti akan ada cahaya yang menjemputmu. Gagah. Dari mana? Akibatnya loh, tadi ketemu dibuka sama KPK, aku bilang ke Pak Firly, KPK kan ada divisi pencegahan. Ayo aku mau bantuin kampanye. Yuk nggak ada lagi duka cita dalam supaya orang nggak memuja dunia. Korupsi itu muncul karena kita memuja dunia seolah-olah ini satu-satunya kehidupan. Mencegah korupsi dengan undang-undang, dengan itu kan permukaan bagi aku. Yang lebih dalam cara berpikir, oh ternyata dunia ini hidup bukan cuma di sini. Oke? Nah, ketika hidup cuma di sini, kan menyembah setan. Ayo sekarang, siapa yang nggak menyembah setan? Mangkujiwo menyembah setan, tapi kami bukan satu-satunya. Semuanya menyembah setan. Semuanya menyembah setan. Bener nggak sih? Betul, Pak. Kalau nggak, biasa. Aku kalau pesan karangan bunga, pasti orang karangan bunga pasti bingung. Loh, Mas, Mbah nggak ada. Enggak, itu aja. Misalkan Mas A gitu, selamat jalan, sampai jumpa, utang rasa. Udah. Nggak ada, ya udah gini aja. 10 tahun yang lalu, sekarang udah mulai banyak. Kemarin Menteri Kelautan, aku lihat karangan bunganya dan ngirimin ke siapa, tokoh siapa gitu. Semoga husnul khotimah. Udah. Wah, ini ada kata selamat berduka cita ya. Turut berduka cita. Turut berduka cita, selamat berduka cita lagi. Nggak malu sama Tuhan gitu. Ketemu Tuhan kok berduka cita itu gimana ya? Aku nggak ngerti logikanya gitu. Kita ketemu sama pencipta harusnya suka gembira ya. Iya. Betul. Saya dapat insight banyak nih podcast sama Mbak Tejo. Enggak, bukan maksud itu arahnya banyak, Adit. Iya. Orang nggak akan korupsi. Karena setiap saat sadar bahwa ini bukan satu-satunya kehidupan. Kalau kematian bukan akhir. Nah, itu. Nah, apakah Mangkujiwo menyembah setan? Saya pemimpinnya, Brotoseno. Kenapa menyembah setan? Karena semua menyembah setan. Enggak, kita menyembah tuh. Itu kan ngakunya. Gitu loh. Enggak, kita Pancasila. Pancasila itu kan ngakunya. Aku sering bertanya, Pancasila itu ada enggak sih? Sering kali aku bertanya. Jangan-jangan yang ada cuma lambangnya. Jangan-jangan yang ada adalah hanya kata-katanya. Filosofinya nggak kita terapin gitu. Nggak kita terapin. Jadi kalau gitu ada nggak? Nggak ada sih, cuma kata-kata doang kayaknya. Misalkan Adit masih ada, orangnya ada kelihatan, tapi nggak bikin podcast. Atau nggak bikin apa, nggak bikin sesuatu yang Adit suka. Menurut aku Adit nggak ada. Adit ada, bukan karena blegernya sosoknya begini ada, tapi karena dia sedang mengerjakan apa yang sedang dia cintai, dia sedang mengaktualisasikan dirinya. Itu aku sebut dia ada. Kalau enggak, aku anggap mati. Nah, Pancasila ada enggak sih? Enggak usah dijawab. Jangan-jangan yang ada, simbolnya. Simbolnya aja, kata-katanya aja. Dan tiap 1 Oktober kita peringati kesaktiannya, gitu loh. Aku bingung, kalau Pancasila ada, masa sih kematian ditangisi? Pertama ketuhanan yang Maha Esa kok. Serius, Dit? Katanya negara Pancasila, tapi orang mati ditangisi, gitu. Aku heran, dari mana kita punya tradisi ke kuburan pakai hitam-hitam gitu. Aduh, tradisi kita dulunya nggak gitu. Pakai batik biasa. Jadi, Mangkujiwo menyembah setan. Ya, aku jawab berkali, iya. Seperti kalian semua yang akan nonton ini. Kalian semua ya. Semua nih. Mbah, jadi kan kita lanjut lagi nih, Mbah. Saya tertarik soal ketuhanan yang tadi sempat disinggung sama Mbah Tejo nih, Mbah. Kan kita sempat bahas sedikit lah tentang Tuhan nih, Mbah. Saya pernah dengar di salah satu podcast, saya lupa di podcast mana, Mbah Tejo sempat ngomong tuh, Mbah. Kalau kita khawatir besok kita nggak bisa makan, itu adalah sebuah bentuk penghinaan kepada Tuhan. Itu perlu dijelasin itu, Mbah. Itu gimana tuh? Itu penjelasan dari aku. Orang bilang kan, menghina Tuhan tuh kalau bilang, wah Tuhanmu itu God, Tuhanmu itu peceren, Tuhanmu itu tae, itu menghina. Bagi aku itu hinaan, ya hinaan lah, tapi hinaan yang tingkat ecek-ecek lah. Ecek-ecek. Malah kalau aku ikut anjuran para kiai, doakan orang itu.
Semoga dimaafkan Tuhan. Nggak akan marah. Terus menghina yang paling dasar, menghina Tuhan yang paling inti. Itu kalau kamu besok khawatir nggak bisa makan, itu kamu sudah menghina Tuhan. Ngaku Pancasilais, gitu ya. Tapi kadang-kadang khawatir besok nggak dapat kerjaan, besok nggak dapat makan. Gimana aku bisa? Kalau ngaku bertuhan, ya udah Tuhan akan ngatur, gitu loh. Gimana sih, gitu loh. Dan aku kadang-kadang dapat job film, kadang-kadang juga enggak. Gak dimakan jiwa gini. Karena Tuhan itu menjanjikan ya, Pak. Kan sudah menjanjikan. Aku waktu iblis itu ngapain sih yang akan udah aku pinjam dai. Dan aku udah garansi rezeki. Kalian meragukan Tuhan intinya ya, meragukan janji Tuhan itu penghinaan untuk Tuhan. Itu penghinaan luar biasa. Kalau membakar kitab suci ini ada bagi aku itu aja. Iya. Bener, serius itu. Makanya aku kadang-kadang yang menyembah setan itu mangku jiwa apa negeri ini gitu. Karena negeri ini para polisi aja dengan segala hormat berurusan sama orang yang merusak salib, orang yang melempar kubah masjid dengan kotoran apa-apa, itu yang dipergadir. Loh, Pak Polisi, kalau mau sweeping orang, cari seluruh rakyat Indonesia yang khawatir besok nggak bisa makan, itu tangkep Pak, itu menghina Tuhan Pak, gitu loh. Itu loh, tahu aja. Besok kamu khawatir nggak makan? Nggak, bagus loh. Besok kamu siapa? Ya. Jamal. Oh Jamal itu hal yang itulah sosok yang bagus apa? Jamal, iya sok usah khawatir, tangkep. Karena menghina Tuhan. Kita itu kadang-kadang mikirnya agak esensial sebagai bangsa. Iya. Esensi menghina Tuhan itu percaya pada Tuhan, pertama bahwa Dia akan menjamin, tapi khawatir kita nggak bisa makan, nggak dapat jodoh, nggak lulus kuliah. Sama aja nggak percaya sama Tuhan ya. Padahal dia udah mengatakan itu di janjinya dia. Tangkep itu. Iya. Kalau perlu hukum mati. Iya. Gara-gara ragu besok nggak bisa makan hukum mati, Pak. Kamu khawatir kok. Iya. Gimana katanya lu? Kamu menyalahi sila 1 loh. Kita ini dasarnya negara Pancasila, sila 1 ketuhanan bertuhan. Orang yang khawatir itu nggak bertuhan. Siap-siap ntar. Nggak bener nggak sih omongan gue? Iya betul. Makanya. Betul, Mbak. Lu kenapa kamu bilang Bang Gujiwo film tanggal 26 Januari menyembah setan semuanya? Mungkin kenapa kok Bang Gujiwo menyembah setan? Kami hanya ngasih cermin. Bahwa ini loh masyarakat. Mungkin. Kebetulan di sini juga ada cermin Pangilon kembar. Pangilon itu kan cermin. Pangilon. Cerminan masyarakatnya. Jangan-jangan kita memang menyembah itu. Jangan pura-pura nggak tahu, bentar lagi Pilpres, bentar lagi pemilihan legislatif, pemilihan gubernur, berapa banyak yang pergi ke dukun itu. Saya sering dengar sih itu, Mbak. Sering dengar itu. Ada yang ke gunung juga, Mbak. Iya, banyak lah. Ini Mbak, mungkin ini podcast sudah lumayan panjang nih, Mbak. Kita akhiri aja, mungkin Mbak Tejo juga punya kesibukan lain. Saya ada satu pengen minta pendapat Mbak Tejo juga nih. Bukan pendapat ya, maksudnya Mbak Tejo boleh cerita lah tentang ini. Ada dulu kata-kata Gus Dur yang masih melekat sampai sekarang sama saya nih, Mbak. Ini kan Mbak Tejo saya sering lihat ngobrol bareng sama Cak Nun segala macam. Ibaratnya yang dekat-dekat sama Gus Dur lah. Mungkin Mbak Tejo juga dekat sama Gus Dur dulunya. Ada kata-kata Gus Dur yang cukup melekat itu, Tuhan tidak perlu dibela. Itu pandangan Mbak Tejo gimana tuh, Mbak? Aku sudah punya pendapat itu jauh sebelum Gus Dur ngomong itu. Aku nggak dengar ngomongnya, tapi aku baca bukunya. Ada bukunya Tuhan tak perlu dibela. Beberapa tahun aku sudah berpendapat begitu. Kenapa? Karena Tuhan Maha Kuasa. Kalau Adit ngebela Tuhan, ini logika lagi. Memang Adit itu siapa? Misalkan saya dan hitam gitu loh. Kamu dan putih. Silat masih pakai dan sabuk itu loh. Kamu sabuk putih, aku sabuk hitam. Terus ada Jamal datang mau marang aku. Terus tiba-tiba kamu ginggang gitu, Dak. Guru, saya sudah berhasil menyelamatkan guru. Kan aku akan ngomong, kamu itu masih sabuk putih. Kamu kira aku nggak bisa nangkis itu? Aku sabuk hitam. Itu logikanya. Karena itu jauh, itu di wayang gini. Jadi banyak dalangnya Bu di sini. Ini
ada Tuhan yang menjelma sebagai Resi Kesawasidi. Siapa? Kesawasidi. Nah, Kesawa itu busur, Sidi itu Sidi. Nah, Resi Kesawasidi. Jadi pandita. Datanglah kera putih yang sudah sangat terkenal hidup di dua zaman Ramayana sama orang Bali, orang India juga bingung gitu. Kenapa Hanuman bisa hidup di zaman Mahabharata? Hanuman zaman Ramayana, zaman Dasamuka itu. Yeah. Orang Jawa lain, dia hidup di mana-mana Hanuman. Gitu. Hanuman datang. Dia berguru. Aku mau berguru ke kamu. Loh, kamu kan sudah pandita canggih. Kamu juga jadi resi Hanuman. Namanya Resi Begawan. Dia punya padepokan namanya Kendali Sada, Resi Kapiworo. Kenapa masih berguru? Aku mau berguru tahu ketuhanan, tauhid. Oke, akhirnya debat-debat aku terima. Aku punya syarat, kamu mengakui aku sebagai gurumu. Aku mengakui, aku bersaksi bahwa kamu guruku. Datanglah orang-orang Kurawa tadi yang dipimpin Adipati Karna. Jeng sama rombongan. Kurawa nggak pernah sendiri. Rombongan meminta Resi Kesawasidi ini untuk menjadi spiritual keraton. Oke, nggak mau. Karena menurut Resi Kesawasidi ini, ulama dan umaro jangan gabung. Pemerintah, government, sama pesantren, sama gereja nggak boleh gabung. Harus mandi, bukannya saling menganggap menyepelekan, justru supaya menjaga kemandirian masing-masing, supaya ada saling mengontrol. Kira-kira jawabnya gini. Orang Jawa percaya bahwa goro-goro atau chaos itu terjadi kalau ulama sudah bergabung sama umaro. Aku nggak mau ngomong sekarang udah dibeli semua, aku nggak mau ngomong gitu loh. Itu kan terserah kalian, udah dibeli semua, nggak ulama gitu. Aku nggak mau ngomong itu. Aku nggak mau ngomong itu. Terus aku ulama. Aku rektor, hidupku di kampus. Jangan kamu tarik jadi staf ahli gitu. Kira-kira gitu loh, kira-kira ya. Aku bukan ngomong sekarang loh ya. Karena rektor punya kemandirian, untuk menjaga government melenceng atau enggak. Government juga harus menjaga kampus, saling menjaga. Enggak mau dipaksa terus. Bumi gonjang kanjeng langit gelap. Karno marah, tersinggung. Dia sebagai panglima yang menarik senjatanya, senjata kunta, itu senjata yang sangat ditakuti di alam raya. Dilepas, das. Hanuman melompat, das, langsung disabet. Si itunya malu, Karno malu. Senjata yang dia nggak bayangkan bahwa ada orang yang bisa membenteng. Ternyata Hanuman bisa. Dia malu banget. Malu banget, dia lari ke hutan menyendiri. Dia joget-joget, ini guru, saya sudah berhasil melindungimu. Gitu kira-kira. Terus Hanuman pengen dapat penghargaan kan. Di luar dugaan guru bilang, Hanuman, ketika kamu datang ke sini, syahadatmu tadi apa? Aku hanya menyembah kepadamu dan berlindung kepadamu. Terus kenapa kamu melindungi aku? Kamu nggak percaya. Aku renta, tapi senjataku tadi bisa aku pandang aja dia hancur. Wah, nangis Hanuman, nangis. Dia diusir, nggak lulus. Itu yang membuat aku punya ide Tuhan nggak perlu dibela. Karena begitu kita, kalau kita Asmaul Husna, Tuhan Maha Besar, Al-Jali, Al-Jalalu, Al-Azimu, Al-Azizu, dan kamu nggak percaya. Dikira Tuhan itu runtuh kalau dia dihina. Bahkan bisa dibilang meremehkan. Nah, terus pakai logika kayak gini. Nggak bisa, Mbak, aku hargai. Guru aja, orang tua aja dihina, kita marah, apalagi Tuhan. Jawabanku lain. Apa tuh, Mbak? Orang tua itu makhluk. Tuhan itu kholik. Orang tua bukan Tuhan. Orang tua itu makhluk. Makhluk. Ini kholik. Lu terus diam saja, bayar diam. Makanya kayak Kanjeng Nabi katanya doakan supaya diampuni. Mungkin dia nggak tahu apa yang dikatakan, apa tentang penghinaannya. Bukan marah. Bahkan zaman Nabi kurang menghina Tuhan apa ya zaman itu ya, Mbak? Ada yang melempari batu. Bahkan ada yang meludahi. Kan mendoakan malah. Mendoakan ampuni karena dia mungkin nggak tahu apa yang dia lakukan. Betul. Oke. Terus jadi Tuhan nggak perlu dibela, Pak. Aku akan membela kalau ketika aku menyembah Tuhan, kalian halang-halangi.
Oke. Aku baru menghilang. Misalkan caraku menyembah Tuhan, karena aku seniman, caraku menyembah Tuhan adalah acting. Itu caraku mensyukuri. Mensyukuri nikmat acting, yang mensyukuri nikmat musik yang dia. Caraku menyembah. Makanya kalau acting tanya aku nggak mau ada orang ribut. Aku konsentrasi betul acting. Nggak mau ada kru ngobrol. Karena itu aku sembah. Aku ketika sedang nyanyi, aku sedang nyembah. Gitu. Nah, kalau aku mau menyanyi tiba-tiba dihalangi oleh nggak tahu security dari mana, pertama aku akan nego, Pak, saya ini sedang mensyukuri karunia Tuhan yang berupa suara. Mohon izin, nggak bisa, baru darah kalau nggak bisa. Itu membela Tuhan. Yang dibela adalah karena kita nggak bisa nyembah. Bukan sesembahan yang dibela. Kalau kamu jiwamu di podcast atau apapun nanti bentuknya, kan teknologi berubah terus. Tiba-tiba ada orang yang menghalangi Jamal di depan bawa pisau, nggak boleh. Nggak bisa, hidupku begini. Aku baru berguna untuk sesama, katanya sebaik-baik orang yang berguna untuk sesama. Aku beda sama penjual sayur yang berguna kalau dia jualan sayur. Berbeda jualan soto. Aku bisanya podcast. Ini caraku berguna untuk sesama. Nego sama Jamal. Sampai puncaknya nego nggak boleh darah. Gitu maksudku. Penghinaan tingkat apa tuh? Mbak, kalau sampai orang berpikiran kalau Tuhan itu harus dibela. Tingkat apa gitu? Penghinaan juga. Kalau aku tapi nggak mau, tapi itu cara berpikir orang, terserah. Mungkin orangnya begini tadi, yang guru saja disakiti, kita bela. Istri saja disakiti, kita bela. Gitu. Orang tua saja disakiti, kita apalagi Tuhan. Sekilas kelihatan bener logika itu. Aku juga hampir terpengaruh ketika itu. Iya juga ya. Iya juga ya, gitu loh. Hanya dalam tanda kutip orang tua loh. Dihina, apalagi Tuhan. Tapi tiba-tiba aku dapat insight. Nggak bisa, jelas. Orang tua makhluk. Kita kholik. Penghinaan ngebela Tuhan itu dalam konteks ini ya sangat berat menurutku. Hampir dengan khawatir besok nggak bisa makan itu. Aku kebetulan suka Asmaul Husna. Kalau ada kesempatan aku pasti jadi Asmaul Husna. Aku Al-Azimu, Al-Azizu, Al-Mutakabbiru, Al-Jabbaru, semuanya kekuatan-kekuatan gitu loh. Bahkan Allahu Akbar itu menurut terjemahan kiaiku bukan Tuhan Maha Besar. Apa tuh? Agak keliru. Tuhan yang selalu lebih Maha Besar. Arti yang paling benar. Jadi bukan Maha Besar segini, tapi Maha Besarnya itu dinamis. Ketika kamu, dia Maha Besar lagi. Ketika kamu punya bayangan tentang Tuhan, dia lebih besar lagi. Itu Allahu Akbar. Maha segalanya mungkin ya? Enggak juga ya. Artinya, ya mungkin gitu loh. Tapi Akbarnya itu bukan begini loh. Ini Akbar bukan dari. Nggak bisa diukur lah. Tapi begini, terus begini gitu. Terus gini. Kamu menyangka segini, itu Allahu Akbar itu. Bukan Tuhan Maha Besar, tapi Tuhan yang selalu lebih Maha Besar gitu mungkin ya. Nah itu kok dibela gimana? Wong kita itu nggak sampai sekecil. Jangan, coba deh nonton film-film geografi, National Geography. Wong begitu di zoom out gitu, orang yang duduk di taman itu ada kan? Di zoom out ya, kelihatan tamannya orangnya kecil terus sampai bumi nanti kelihatan Saturnus, Venus, kayak apa debunya coba gitu loh. Ini kok mau ngebela Tuhan? Siapa kalian mau bela Tuhan? Saupilnya aja nggak ada. Ada kan di internetnya bagus banget, orang baca buku di taman. Ya kan, segini kelihatan terus zoom out kelihatan taman, zoom out terus sampai kelihatan bumi, sampai bulan, sampai apa, sampai galaksi. Dari mana? Tapi nggak apa-apa itu. Tapi nggak apa-apa. Pemikiran orang ya kita hargai lah, pemikiran orang beda-beda ya Mbak ya. Oke lah, mungkin kita tutup podcast malam ini aja sampai di sini. Makasih banget nih Mbak Tejo. Sama-sama. Udah mampir ke Lentera Malam jauh-jauh. Thank you Jamal. Dan jangan ini lupa korek siapa tadi aku bawa di bawah. Dan untuk yang terakhir jangan lupa nonton film Mangku Jiwo 2 ya Mbak ya. 26 Januari 2023. Karena di situ Mbak Tejo main pemerannya jadi siapa tadi Mbak? Lupa namanya. Broto Seno. Itu pemimpin sekte Mangku Jiwo. Sekte ini. Oke.
siap. Gitu. Oke, jadi jangan lupa nonton di bioskop. Oke, makasih sekali lagi Mbak Tejo. Terutama untuk perempuan-perempuan yang selalu nggak bisa diet, nggak bisa diet. Hah? Iya. Bagusan nonton ini karena mungkin 3 bulan habis nonton ini nggak bisa makan. Gitu loh. Mungkin. Ini trailernya juga serem sih emang sih. Enggak, karena yang di Bangku Jiwa 1 ada yang seminggu nggak bisa makan, ada yang 3 hari nggak bisa makan. Ada di aku lihat komen-komen karena mual. Gitu. Oh, ini alternatif diet lainnya nonton Bangku Jiwa. Oke, sekali lagi makasih banyak Mbak Tejo. Ya. Gua Adit Dalandra Malam dan Mbah Tejo izin pamit malam ini. Bye.